Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan syukur yang mendalam atas segala karunia apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemudahan untuk menyelesaikan ibadah kita dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat juga salam terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juga sahabat-sahabat beliau yang mudah-mudahan kita dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan mereka semua di surga kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan keluarga besar Ma'had Abu Bakar As-Siddiq dalam program Kultun Ramadan. Semoga kita masih semangat untuk mengisi akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya selain daripada amal itu tergantung pada apa yang menjadi niatan kita untuk melakukannya, ternyata semua amal yang kita lakukan juga tergantung dengan bagaimana kita mengakhirinya. Dan jika Ramadan ini diibaratkan sebuah pertandingan, maka biasanya dalam pertandingan itu akan ada 3 babak. Babak pertama adalah babak penyisihan, di mana di babak penyisihan ini tentu peserta sangat banyak sekali yang ikut serta dalam pertandingan yang diselenggarakan. Kemudian babak kedua adalah babak semifinal. Ya, tentu di babak semifinal ini tidak semua peserta bisa bertahan, akan tetapi ada beberapa di antara mereka yang telah tereliminasi dengan berbagai sebab, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian di babak terakhir adalah babak final, yang kita semua tahu di babak ini adalah babak yang tersulit, sehingga hanya mereka-mereka calon juara sajalah yang bisa bertahan sehingga berhak untuk memperoleh piala di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk menyelesaikan ibadah mulia di bulan Ramadan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah di dalam surat Al-Fajr dengan firman-Nya walayalin asyr. Sebagaimana disampaikan oleh para mufassir bahwa yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Di mana kita semua tahu pada malam-malam inilah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin akan mendapatkan anugerah termulia dan teragung yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang hanya terdiri dari beberapa jam saja yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dan belum pernah dianugerahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Itu sebabnya malam ini adalah malam yang sangat diberkahi, malam yang dipilih oleh Allah di masa Rasulullah sebagai malam diturunkannya Al-Quran, yang kemudian kemuliaan dan keistimewaannya ditetapkan oleh Allah sepanjang dunia ini masih ada. Sehingga malam ini menjadi malam yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Ad-Dukhan
ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan keberkahan itu sangat jelas disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar ayat 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, di dalam ayat 3-nya Allah memberikan jawabannya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Setiap kebaikan dan setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba pada malam itu diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kebaikan yang lebih baik daripada 1.000 bulan lamanya. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan agar kita betul-betul bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang bisa menjadi bekal kita nanti untuk berpulang kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Selain daripada kita semua tahu bahwa menghidupkan malam sepanjang Ramadan itu merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan secara khusus di dalam sabda beliau adalah Lailatul Qadar. Ini menunjukkan kekhususan yang perlu menjadi titik poin bagi setiap hamba yang menginginkan anugerah lebih baik dari setiap amal yang dilakukan. Dengan itulah, sebagaimana disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana menyelesaikan Ramadan ini ketika sudah memasuki 10 malam terakhirnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa qama lailahu wa ikada ahlahu." Ketika Ramadan telah memasuki 10 hari terakhir, maka Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya dengan fokus beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghidupkan malam-malamnya, baik itu dengan qiyamul Ramadan, dengan salat-salat malam, dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan sedekah baik ucapan maupun juga dengan materi yang kita punya, kemudian dengan doa, dengan zikir, ya, istighfar terutama dilakukan di waktu-waktu sahar menjelang datangnya waktu subuh, dilakukan oleh Rasulullah sepanjang malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa untuk mengajak keluarga beliau agar bisa sama-sama meraih kemuliaan daripada 10 malam terakhir yang di dalamnya akan ada satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Bahkan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkonsultasi kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah ungkapan, "Wahai Rasulullah, jika aku merasa bahwa pada malam ini adalah Lailatul Qadar, doa apa yang bisa aku ucapkan agar aku memperoleh banyak kebaikan darinya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang tentu kita semua sudah mengamalkannya dan semoga kita tetap istiqomah untuk mengamalkannya, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sungguh Engkau adalah Maha Pengampun, maka kami mohon wahai Allah curahan ampunan darimu dari atas dosa-dosa yang kami lakukan. Sebab itulah di malam ini sampai terbit fajar, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajr, surat Al-Qadar ayat 5, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Siapa-siapa yang mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beristighfar, maka Allah akan curahkan ampunan tersebut. Allah berikan kepadanya keselamatan, baik untuk dirinya ataupun orang-orang yang didoakannya. Sehingga bulan Ramadan ini akan berakhir baik untuk kita semua, karena sebagaimana tadi kita sampaikan,
bahwa sesungguhnya setiap amal itu sangat ditentukan bagaimana akhir daripadanya. Sebab itulah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat luar biasa bagus untuk kita amalkan, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yaitu Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Wahai Allah, kami memohon sebaik-baik umur yang Kau berikan kepada kami adalah penghujungnya. Sebaik-baik amal kami adalah penutupannya. Dan sebaik-baik hari kami adalah ketika kami bertemu denganmu, wahai Allah. Dengan itulah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita isi sisa daripada bulan Ramadan ini dengan berbagai ketaatan, dengan berbagai kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mari kita langitkan doa-doa kita, semoga Allah mengijabahinya dan menjadi tabungan untuk kita semua dunia maupun akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.